Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak metu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ke 7 saya syafar ya, dari Medan. Terus tadi malam nyampe ke Lampung. Sekarang kita lagi di Hotel Andalas Lampung. Bandar Lampung ya Bang? Bandar Lampung. Gus, nggih, saya syuting sebentar aja, 10 menit nanti tak telepon balik. Iya ya, gitu. Ya, jadi kita lagi di Lampung ya, insya Allah sampai tanggal 5. Tanggal 6-nya kita akan peresmian bedah rumah di Gondosuli Paiton Probolinggo. Ada anak muda fakir sebatang kara, nggak nikah karena nggak punya rumahnya nggak layak, kita bedah gitu. Nah, besok tanggal 6 peresmiannya. Ini menjelang breakfast, sarapan pagi. Bikin kultum kita bikin video lah, ngevlog, ketemu teman-teman ya, ketemu saudara, ketemu jamaah ya. Lama nggak ngevlog, masya Allah. Saya ikuti perkembangan ya, detail. Insya Allah tidak ada satupun info ya, atau kejadian yang lewat. Saya ikuti ya, cuman ya karena tidak ada waktu, masih sibuk, akhirnya kita kirim doa gitu kan. Jadi gitu teman caranya. Tidak harus kalau misalkan saya nggak keluar video gitu, bukan berarti tidak tahu atau tidak ngomentari. Kadang-kadang ada kalanya kita kirim doa gitu kan. Menyikapinya hanya dengan doa itu. Seperti kami yang ditolak di Surabaya itu, Bapak Gatot Nurmantio yang ditolak di Surabaya itu, saya ikutin. Dan saya tahu kan siapa korlapnya, yang teriak-teriak itu loh, yang siapa korlapnya. Terus siapa yang teriak-teriaki anjing, Gatot anjing, saya tahu. Dan insya Allah Anda juga tahu kan, sudah viral tuh. Nah itu loh saudaraku ya. Dulu Ahmad Dhani di penjara 2 tahun gara-gara ngomong idiot di Surabaya. Yang diomong idiot pun juga sifatnya umum, idiot gitu, nggak nyebut nama. Ada orang demo di depan hotel tempat Ahmad Dhani nginep. Terus Ahmad Dhani idiot gitu. Itu 2 tahun gitu. Nah, ini ada orang ngomong anjing gitu kan ke Purnawirawan Jenderal kan. Anjing. Kita lihat di proses apa enggak. Ini foto-fotonya ada, nanti saya tampilkan. Nah, ya intinya enggak jauh-jauh dari itu. Kan sekarang kita ini hidup di negeri ya, di rezim yang sudah kelihatan barzahnya itu, pembatasnya itu. Ini ulama rezim, kan jelas kan. Ini ulama rezim, ulama yang dekat penguasa, akrab penguasa, keluar masuk istana. Kalau ceramah muji-muji rejim, kan sudah jelas. Bersama santri-santrinya, bersama taklid butanya gitu kan. Terus ini sebelah sini ada ulama yang dibenci rejim, ya, dipersekusi oleh rezim, dipenjara, ditangkepin, kan, bahkan di apa ya, itu tadilah diintimidasi dengan jongos-jongosnya. Apa Mas?
Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Monggo, enggak apa-apa. Nanti aja Ustaz, enggak apa-apa. Begitu, jelas kan? Terus ada aktivis, ya, ada aktivis yang binaannya rezim, asuhannya rezim, makan di rezim, nggak peduli uang haram, dibuadok, dimakan, diceglak, ada. Boleh LSM, boleh aktivis, boleh ormas gitu kan, yang ngantok jilat ke rezim, ya sedosa apa, senajis apa, serusak apa ini rezim ini tetap dijilat, tetap dipuji, dipuja itu ini ada. Sementara di sebelah sini ada ormas, ada LSM, ada aktivis, ada dai, ada orang yang dianiaya rezim, dianaktirikan rezim. Udah jelas sekarang nih barzahnya ini. Nah, dan nggak kaget, perhatikan saudaraku ya. Kan sekarang ini masjid dirusak, musola dicoret-coret gitu. Ulama dibacok, ulama ditusuk, aktivis dianiaya sampai mati, di penjara, dibacok sampai mati. Apalagi ya. Nah, pokoknya penista agama, penista nabi, penista Allah, penista Al-Qur'an, mencelakai ulama, mencelakai dai, mencelakai ustadz, aktivis. Terus apalagi ya, ya gitu-gitulah, anjing masuk masjid misalkan. Itu begitu ketangkep, pertama pasti orang gila, gangguan jiwa gitu kan. Yang kedua, mesti orang itu saja. Perhatikan, kalau nggak Banser, Dewi Tanjung, Abu Janda, Adi Armando, ya pokoknya dari PDI muter-muter di situ saja. Ya intinya pendukung rezim. Gitu. Nah gitu. Jadi ya gitu kan jelas sudah, nggak usah ditedeng aling-aling, nggak usah ditutup-tutup, udah jelas begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini foto-fotonya nanti saya insetkan aja lah. Gus Andri Adikusumo ini sebenarnya bagus sih, berjenggot ya, salafi ya. Tapi ya gitulah. Terus apa lagi ini? Oke, saya jelaskan dulu ini. Oke, kita ngobrol bab ini dulu. Jadi Gatot Nurmantio dibubarkan, kami ya ditolak di mana-mana. Saya dulu juga pernah ditolak di gedung itu. Saya dulu ya di gedung yang sama itu, gedung apa itu, Kadin ya, di Jambangan. Saya mau bikin acara di situ, ngobrol bareng cebong, judulnya itu. Undangan gratis untuk cebong seluruh Nusantara, tak undang di situ. Nanya apa, ngobrol apa, silahkan. Dapat makan gratis, tidur di hotel gratis. Kan di gedung itu tempat Pak Gatot kemarin diusir kan, di lantai 2-nya kan ada kamar-kamarnya itu. Udah disiapkan, sound system sudah, akomodasi sudah, apa itu namanya, konsumsi sudah. Undangan sudah, viral kan di media sosial. Ngobrol bareng Gus Nur, ngobrol, undangan semua terbuka untuk umum, cebong-cebong boleh datang. Harapan saya di situ nanti ada mubahalah juga. Ternyata nggak diizinkan, ya kan? Ya kurang lebih begitulah saudaraku. Jadi gimana Gus menyikapi Gatot Nurmantio kemarin itu? Gini saudaraku ya, ini kesimpulan saya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Gini, salam hormat lah ya untuk kami ya, salam hormat untuk kami ya, salam takdim untuk kami ya. Ini saya agak melebar sedikit ya. Ya kita bersyukurlah dengan adanya embrio perubahan ya, janin pergerakan seperti kami nih ya, secara syariat lah, secara pandangan mata lahir gitu bersyukur. Tetapi waspadalah, hati-hati.
Jangan pernah berharap kepada manusia. Belajarlah, pengalaman cukup lah. Jangan berharap kepada kami, jangan berharap kepada Pak Gatot, jangan berharap kepada siapa-siapa, berharap kepada Allah. Ya kalau ada lahir gerakan yang sifatnya kemanusiaan, sosial, kejujuran, hati nurani, kita syukuri. Tapi jangan berharap, teman. Gini maksudnya, cukup sudah. Gini, poinnya gini, saya akan ngomong begini intinya. Kita ini, negeri kita, bangsa kita, kalau menurut analisaku ya, itu sudah dikuasai cukong, bandar. Jadi ibarat gini loh, ini negeri ya, ini Indonesia ini Indonesia ya. Nah, Indonesia ini sudah di dalam cengkeramannya cukong. Ini cukong nih. Aku cukongnya gitu. Nah ini aku cukong ini. Jadi siapa yang kalah, siapa yang menang sama cukong yang nyirik gitu loh bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini ngono rek. Siapa yang menang, siapa yang kalah tetap cukong yang menang. Cukong yang menang. Ini umpama ya. Seandainya dulu Pilpres itu misalkan Prabowo sekalipun yang menang, Sandiaga Uno yang menang, tetap cukong yang menang. Gitu nih. Kan sekarang coba kelihatan kan topengnya kan, terkuak kan topengnya kan. Paham nggak maksudnya? Jadi intinya, jadi calon A yang bandani cukong, yang modali cukong, calon A ini, dimodali itu. Miliaran triliunan. Terus calon B juga cukong yang modali. Jadi siapa yang menang podo ae rek, cukong yang menang gitu. Gitu kan? Nah, akhirnya yang A yang menang gitu kan, A yang menang. Mana? Begitu A menang mana? Ndak ada kebijakan atas nama rakyat, pikiran atas nama rakyat, keputusan yang menguntungkan menyejahterakan rakyat. Gak ada. Bullshit semua kan. Wong kontrak politik bersama rakyat itu di kampung apa dulu di Jakarta itu sudah kontrak politik itu, tanda tangan itu sudah di depan rakyat, di depan TV, tanda tangan. Kalau saya terpilih, kalau saya menang, saya tidak akan gusur kampung ini. Bahkan saya akan buatkan apa itu semacam relativitas apa sertifikat apa ngono lho. Intinya yang sudah bermukim di situ kurang lebih 30 tahun lebih dikasih sertifikat. Tanda tangan. Hitam di atas putih. Matre 6.000. Itu bisa digusur. Coba. Nah, jadi tetap yang menang si A, ndak ada. Akhirnya apa? Rakyat tambah susah. Udah yang diminum nggak ada, ya kan? Yang dimakan susah, kerjaan susah, ekonomi susah, udah dicekik gitu dengan pajak, dengan BPJS, ya kan? Udah gitu uangnya digarong, uangnya dirampok. Yang rampok siapa? Yang garong siapa? Ya itu orang-orang itu. Rezim. Ya, saya ulang ya, yang menang A tetap yang kalah rakyat. Yang menang B tetap yang kalah rakyat. Yang menang cukong. Siapa cukongnya? Aku. Lah, aku ini nggak pernah masuk TV. Aku nggak mau masuk TV. Bahkan nggak mau masuk koran. Nggak ada di TV. Wajah cukong tuh nggak ada. Ngeri. Akhirnya sekarang terbongkar kan, terkuak kan topengnya kan. Akhirnya apa? Kesimpulannya apa? Sekarang nyemplung kolam semua kan. Nyebur ke kolam semua sekarang. Wah, jadi gini saudaraku, gini loh maksudku ya. Misalkan ini ya, di tengah-tengah gersangnya keadilan, di tengah-tengah tandusnya apa kemakmuran, tandusnya, ya intinya gini loh, carut marut, berantem tiap hari, tukaran tiap hari, pengkhianatan tiap hari, umpama ini kan,
Jadi pokoknya sudah membara lah intinya ya, membara ini intinya ini. Terus tiba-tiba kayak oase di padang pasir gitu. Tiba-tiba ada orang, ada gerakan yang sifatnya itu mendinginkan gitu kan, menyejukkan gitu misalkan ini. Membela Islam, membela rakyat umpama ini. Bisa individu, bisa organisasi gitu. Maka wah, hati-hati gitu loh saudara, jangan terus langsung Anda itu terhipnotis gitu. Jangan-jangan itu settingan cukong juga gitu loh. Paham nggak? Itu settingan cukong juga gitu loh. Misalkan ini yo, umpama nih, si A dimodali cukong, si B dimodali cukong, umpama ini yo. Terus si A sudah nggak dipercaya rakyat, gitu kan. Terus kemudian si B juga sudah nggak dipercaya rakyat. Padahal dulu si B ini, rakyat menggantungkan harapannya kepada si B ini. Pokoknya dua-duanya itu sudah mulai akan menjadi sampah peradaban, akan menjadi sampah sejarah. Sudah. Nah itu cukong sudah 10 tahun, 30 tahun berpikir ke depan. Cukong skenario sinetron baru. Cukong lahirkan pahlawan baru. Cukong lahirkan ulama baru. Cukong lahirkan LSM baru yang pura-pura membawa kedamaian, membawa kesejukan, ya kan? Ternyata podo wonge cukong gitu loh. Hati-hati teman. Ini video ini maksud saya, ayolah kembali ke Allah, 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 Allah gitu. Gitu saudaraku. Ya, paham ya teman ya. Ini bab anu dulu, bab kami. Ayo kalau memang Anda berharap, Anda bersyukur dengan kehadiran kami gitu kan. Ya boleh sah-sah saja. Anda mendukung Pak Gatot, sah-sah saja. Ya kan? Tetapi Allah, Allah, Allah gitu. Jangan Pak Gatot, kami. Allah, 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 Allah gitu. Supaya nggak ketipu lagi, nggak kecelik lagi. Memang sulit saudaraku ya, Masya Allah sulit. Jadi kalah menang tuh rakyat nyirik gitu. Bahkan hebatnya ini saya cukong ini ya, saya cukong. Jadi ini ada calon si A, ini ada calon si A, ini calon si B itu kan. Saya tahu saya ini cukong, si A ini dibenci rakyat, si B dicintai rakyat gitu kan. Tapi ini orangnya cukong semua ini. Akhirnya si B ya umpama ini untuk menambah pamornya si B ini, hei si B, kamu buat buku tentang bobroknya Indonesia, tentang kekayaan Indonesia yang digarong. Bahkan saya ngasih datanya itu, ini datanya, kekayaan Indonesia yang digarong sekian triliun, yang digarong ini gitu kan, makro mikro ini. Datanya dari cukong karena yang garong cukong. Aku garongnya, aku rampoknya, aku cukongnya, aku penjahatnya, aku sutradaranya. Aku. Apa susahnya? Kamu tak jadikan pahlawan. Ya. Kamu ungkap bobroknya rezim ini. Kamu ungkap bobroknya Indonesia ini. Nih datanya. Malah cukong yang ngasih data. Dan datanya valid karena yang bikin bobrok itu cukongnya itu juga. Ngeri enggak? Akhirnya begitu bukunya dicetak, umpama loh ya, ini analogi nih. Walaupun ini terjadi nih. Begitu bukunya dicetak ribuan eksemplar, jangan-jangan cukong juga yang biaya bukunya itu loh. Ya opo rek, maju mundur cukong rek. Bandar judi di Indonesia ini sudah dijadikan kayak dadu aja gitu. Cukong yang kendalikan. Ya opo rek, dari atas sampai paling bawah itu cukong semua yang kendalikan. Nah,
Jadi orang begitu baca bukunya terkesima, hebat, keren. Ya memang hebat. Terus apa dampaknya? Kan nggak ada. Misalkan di dalam buku itu misalkan ya mengungkap koruptor namanya ini fulan berapa triliun yang dicolong ini umpama lah detail banget itu. Berapa ratus hektar yang digarong sama maling namanya ini. Buku itu jelas. Tapi kan akhirnya hanya tinggal seonggok buku. Malingnya nggak ditangkap, koruptornya nggak ditangkap, apa-apa nggak ada apa-apa. Gitu. Allah ya Karim. Tapi akhirnya hakiki ya kebenaran akan tiba juga. Ternyata kebongkar juga topengnya. Ternyata yang nulis buku, yang jadi pahlawan, yang dicintai rakyat, yang rakyat sudah menggantungkan harapannya kepada si B itu, orangnya cukong juga ternyata. Nah ketika si B ini kedoknya sudah terbongkar, ya sudah siap-siap jadi sampah sejarah, cukong bikin aktor baru. Misalkan Cak Roto dimunculkan sama cukong. Wah, jenggotnya dijual gitu kan, celana cingkrangnya dijual, dipoles maksudnya sama cukong tuh, tampil jadi oase di padang pasir. Akhirnya rame-rame orang rame-rame melihat Cak Roto, menggantungkan harapannya ke Cak Roto, padahal orangnya cukong, Belgedes. Sampai segitunya teman. Berarti Pak Gatot ini orangnya cukong Gus. Berarti kami ini cukong. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Ya. Kurang gimana Bang Sandi itu? Bang Sandiaga Uno kurang ganteng gimana? Kurang kaya gimana? Kurang soleh gimana? Puasa Senin Kemis, sedekahnya banyak katanya. Prabowo. Tapi kalau Prabowo enggak lah. Ingat Cak, waktu sebelum pilpres, sebelum pilihan kita kan pernah ketemu Pak Kiflan Zen. Di mana itu? Iya kan sholat subuh berjamaah kan. Jauh sebelum coblosan pilpres, saya pernah ngobrol sama Pak Kiflan Zen. Intinya yang diobrolkan Pak Kiflan Zen itu sekarang terjawab semua, benar semua, detail. Gus Nur itu kan anak kemarin sore, saya itu sudah tahu orang itu, siapa Prabowo itu saya tahu. Nanti itu akan gini, sampai Z dijelaskan sama Pak Kiflan tuh, ngomong sama saya sama jamaah di masjid itu, dan benar semua sekarang. Jangan berharap kepada manusia. Kalau memang kami ini ibaratnya setitik embun yang netes dari langit, ya syukurilah. Tapi biar enggak lagi-lagi kecelek, ayolah. Gitu ya. Saudaraku, ini cukup ya mudah-mudahan. Jadi aktornya itu saja. Ya kalau enggak oknum Banser ya oknum PDI, ya itu aja lah. Terus ini ada video yang kedua. Gini aja lah ya, tak ringkes saja omongan saya. Nanti videonya tinggal tak puter-puter aja. Ini alhamdulillah luar biasa, akhirnya Najwa Shihab berhasil menghadirkan Menteri Kesehatan siapa Pak Terawan ya. Setelah ditelepon, kalau nggak salah ditelepon 21 juta kali kalau nggak salah ya. Jadi Pak Menteri Kesehatan ini ditelepon sama Najwa 21 juta kali, nggak mau hadir, nggak mau ngangkat, akhirnya beliau datang akhirnya. Tak putar videonya nanti ya. Hasil wawancaranya Najwa sama Menteri Kesehatan. Terus ini ada video lama Megawati. Oke, nanti tak puter masalah petugas partai. Terus ini ada fotonya Gus siapa nih megang pedang yang gendut buncit ini, di kaosnya ada tulisan Jancuk. Ini yang kemarin neriaki anjing Gatot, Pak Gatot itu ini konon kabarnya ya. Dan lagi-lagi foto yaitu pendukung Jokowi itu, di belakangnya ada fotonya ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Nah ini ada fotonya dengan Budi Jarot. Coba cari, pasti ketemu nanti ada fotonya sama Abu Janda gitu kan, Adi Armando,
Dewi Tanjung itu pasti itulah sekumpulan begitu itu. Terus kemudian ini ada yang terbaru kejadian di Tangerang musola ya, dicoret-coret seperti ini. Ya sudahlah, ya Mulkan Jabarian. Ya kalau sudah lihat seperti ini, kiai, ulama, santri, ustadz nggak bersatu ya, wallahu alam bisawab. Terus ini ada Gus Dur ya. Gus Dur ini jejak digital ya, diwawancarai oleh Kick Andy. Ya intinya ternyata Gus Dur ini dulu pernah berusaha, entah belum ya, hampir ya, mencabut tab MPRS nomor 25 tentang PKI itu. Dan di ending video ini, ya PKI aja kok ditakuti ya, kurang lebihnya begitu. Kembangkan imajinasimu, bla bla bla. Oke, ini yang bisa saya sampaikan saudaraku ya. Mudah-mudahan video ini memberikan wacana tersendiri di dalam pikiranmu. Oh ya, ini ada satu keluarga yang kena COVID positif, terus kemudian dikarantina. Padahal ini bidan, ini petugas kesehatan, dikarantina seperti binatang, tidak diurus, tidak diopeni. Memang jadi nggak salah kalau ada analisa, ada sebagian memang dibiarkan mati lah, seolah-olah gitu ya, mate supaya data kenaikan COVID itu nyata gitu, seolah-olah real kan. Kalau ada yang mati kan naik data statistiknya korban COVID. Nah mungkin dengan naik data itu cair uang, mungkin cair dana, mungkin kan begitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi penuh dengan konspirasi bisnis. Mengerikan pokoknya ini. Dilihat videonya nanti dan dikembangkan pikiranmu. Mudah-mudahan manfaat. Saya melaporkan dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka cukong merdeka, cukong menang, rakyat kalah. Tapi Allah, ada Allah, nanti Allah yang akan memutuskan segalanya. Innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai semua, insya Allah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, karena bukannya sombong, karena ini adalah perjalanan perjuangan dari partai saya. Yang harus diikuti oleh yang namanya petugas partainya. Makanya saya bilang, Pak Jokowi, ingat, sampean tak jadikan calon presiden, tapi jangan lupa, jangan ingat capresnya aja, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak orang sepertinya beliau mentah-mentah nolak. Kalau tidak ada perintah dari Ibu PDIP, untuk saya tidak mau maju, kata beliau. Saya udah ngerti nih, ini beliau nggak mungkin ninggalin PDIP nih, apapun risikonya kan, makanya banyak orang nebak kan. Selamat siang Bapak Sekda, Bapak Bupati, dan seluruh tim Satgas Covid. Saya Oktovina Tonapa, saya tim medis dari Rumah Sakit RSUD Raja Ampat, saya bagian laboratorium. Saya terkonfirmasi Covid. Dan saya masuk ke sini sudah hari ketiga, hari keempat. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita, Pak. Pertama, kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Di sini kami dirawat, kami berjumlah 12 orang. Dan di dalamnya kami di sini ada 5 anak balita yang tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua, Pak, kami juga tidak pernah mendapatkan asupan makanan. Ya, memang makan kami ditanggung baik, tetapi asupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon dibilangnya, katanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Keadaan kami sekarang semakin bukan baik, Pak, semakin buruk, Pak. Karena kami tidak pernah diperhatikan, satu orang pun dokter datang nggak pernah, Pak. Kami yang ada, kami dilantarkan begini.
Kasihan ibu ini masuk Pak dengan keluhan batuk. Sampai sekarang nggak ada sama sekali realisasi untuk dikasih obat batuk. Malah kami beli obat sendiri di luar Pak. Ini teman saya Lisna, pengalamannya sama Pak. Sakit juga rasanya. Sama dengan kami Pak. Kami mohon Pak. Anak saya Pak, ini suami saya, Liustinus, dia dari Dinas Perhubungan Pak. Kami juga sama. Kami masuk dengan muka cerah. Kami di dalam dengan muka yang pucat Pak. Ini anak saya Pak, pasca. Hari pertama masuk, hari kedua mulai diare, muntah. Malah kami minta obat sama sekali nggak dikasih Pak. Sampai keadaannya sekarang Pak. Kami malah beli obat untuk kasih minum dia Pak. Kami keadaannya di sini Pak, begini Pak. Kami tidak pernah diperhatikan. Dokter pun datang Pak pada saat kami mengeluh. Kami ribut, kami berkelahi, lalu datang dikunjungi. Itu pun baru hari ini datang ditensi Pak. Dan ditensi pasien lain, sedangkan saya tidak ditensi. Alasannya apa Pak? Kami dibikin kayak begini. Kami tidak mau juga kena penyakit ini Pak. Tetapi kami terpapar dari pasien Pak. Jadi kami bersabar Pak. Kami minta pindah, malah kami dimarah-marahi. Kami dibilang mau dikasih masuk di isolasi. Kami nggak ada keluhan, kenapa dimasukkan di isolasi? Kenapa kami tidak pernah dikunjungi? Anak kami yang sakit nggak pernah dilihat. Mending kami pergi Pak. Kami mungkin isolasi di tempat lain. Mungkin kami pergi karantina di gedung wanita Pak. Mungkin lebih aman. Anak-anak balita nggak pernah diperhatikan. Kami juga orang medis, masa kami ditelantarkan begini? Katanya kami yang penting makan yang bagus, minum yang bagus, istirahat yang cukup. Asupan vitaminnya mana Pak untuk daya tahan tubuh? Nggak ada Pak. Cukup Pak kami yang menderita, jangan sampai masyarakat ada yang merasakan seperti apa yang kami rasakan sekarang. Tadi Pak, jam 11 saya sempat mengamuk di ruang COVID Pak. Saya dibilang petugas tapi goblok. Saya bukan cari mahal Pak, saya ingin membela diri saya dan anak-anak saya. Kami stres Pak, kami yang ada imun kami menurun. Kenapa kami harus dilaporkan sama petugas bilang jangan sampai kami kabur? Kami nggak akan kabur Pak. Kami cuma mohon belas kasihan pindahkan kami dari rumah sakit. Kami orang rumah sakit, kami PNS. Kenapa kami dibikin begini? Kami terpapar Pak. Kami terpapar dari pasien. Dan kami tidak inginkan penyakit ini kena kami. Kami mohon Pak belas kasih kami dipindahkan hari ini juga sebelum kami stres dan imun kami turun. Kami mohon Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh tim COVID. Kami mohon dengan sangat Pak. Sebelum imun kami menurun Pak. Kami mohon. Kami ingat anak-anak kami masih kecil-kecil Pak. Kami juga mengingat pekerjaan kami masih banyak, beban kami di rumah sakit untuk pekerjaan melayani masyarakat masih menunggu Pak. Kami mohon, kami juga sudah tidak ada tenaga, kami mohon Pak berikan kami kenyamanan. Kami sudah tidak sanggup di rumah sakit. Hari ini saya ambil pernyataan Pak, meskipun Dokter Agus punya direktur, ya hargai dia Pak, tapi saya minta hari ini keluarkan saya dari ruang isolasi rumah sakit Pak. Saya ingin pindah di gedung wanita. Terima kasih Pak, selamat siang. Masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya. Terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Langsung marah kuyuk ini. Dia malah lupa. Si Daun Senehun di RT 01 RW 01 Patung Bengkok dapat serangan dari orang Sinting ini. Perlu diproses ini, membahayakan soalnya kena oke ke ibu Mimin kalau nggak salah ya, ke istri Pak Apun.